Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada malam ini kita akan membahas salah satu emiten batubara yang ada di Indonesia, yaitu ITMG, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Oke, sebelumnya ada disclaimer ya. Yang pertama, data berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2020. Yang kedua, video ini bukan merupakan rekomendasi untuk beli atau jual. Yang ketiga, sebelum membeli saham yang ada di video ini, yaitu saham ITMG, sebaiknya teman-teman lakukan analisa yang lebih dalam lagi. Yang keempat, segala resiko rugi ditanggung masing-masing. Baiklah, kita langsung masuk ke laporan keuangan ITMG yang saya download dari idx.co.id, dan saya hanya akan membahas laporan laba rugi saja. Baiklah, ini adalah laporan laba rugi ITMG tertanggal 30 September 2020, dan juga ada laporan laba rugi 30 September 2019. Kita langsung ke pendapatan bersih ITMG. Oh ya, ini dalam satuan ribuan dolar ya. Artinya bacanya begini. Ini 871884 ditambah ribu di belakangnya. Artinya kalau angkanya seperti ini, kita bacanya 871.884 dolar ya, dalam ribuan dolar. Nah, pendapatan bersih ITMG di 30 September 2020 sebesar 871.884.000 mengalami penurunan dari yang sebelumnya 1.304.780.000 dolar di 30 September 2019. Berapa turunnya? Turun sekitar 33,2%. Kita lanjut dulu ya, nanti kita akan bahas kenapa pendapatannya ini turun. Kita lanjut ke labanya ya. Kita ambil di sini laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini. Di sini labanya di September 2020 sebesar 39.986.000, turun dari 30 September 2019 sebesar 101.219.000. Cukup signifikan ya, turunnya 60,5%. Nah, ini saya ambilkan grafik harga batubara acuan ya, yang saya download dari www.minerba.esdm.go.id. Kita lihat di sini harga batubara dari awal tahun 2020 masih sekitar di 66 dolar, 67 balik 66 bulan April. Lalu turun tajam bulan Mei, Juni turun lebih tajam lagi, turun lagi Juli, Agustus, September paling dalam. Nah, ini naik lagi dia di Oktober, November. Kita bahas di laporan kuartal 3, artinya laporan dari bulan Juli, Agustus, September, saat-saatnya turun ya. Ini menjelaskan kenapa tadi revenue-nya turun, karena memang harga batu baranya juga turun. Kita masuk ke valuasi saham ITMG, dan kita gunakan dua metode yang cukup populer ya dalam menganalisa saham, yaitu metode price earning ratio dan metode price to book value. Mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya, mungkin ada teman-teman yang baru mendengar PER itu apa. PER itu adalah harga saham ya,
ya, harga saham dibagi earning per share-nya. Jadi kita beli harga saham, berapa lama sih kita bisa balik modal dari earning per share-nya, dari keuntungan profit atau dari profit per sahamnya. Nah, pernya ITMG itu kita ambil harga per hari ini harga saya ambil, saya buat video ini di tanggal 19 November 2020. Harga penutupannya di 10.275. Kita bagi earning per share-nya. Ini saya ambil dari Stockbit di 850,48. 12,08 kali pernya. Kemudian price to book value-nya. Price to book value itu adalah harga saham dibandingkan dengan harga book value sahamnya, atau market cap-nya dibandingkan dengan equity-nya. Nah, ini kita ambil harganya per harga penutupan di 19 November 2020 10.275 dibagi dengan book value per share-nya 11.502,94, didapatlah 0,89 kali. Lanjut ya. Oke. Setelah kita dapat tadi ya PER dan PBV-nya ITMG, lalu apa ini yang akan kita lakukan? Ini kan kita harus bandingkan apakah PER 12,08 ini mahal atau murah. Nah, kita harus tahu dulu ini price earning ratio-nya ITMG dengan price to book value-nya ITMG ini selama 5 tahun terakhir itu seperti apa. Nah, ini saya coba ambil dari Stockbit ya. Ini price earning ratio selama 5 tahun untuk ITMG. Nah, ini di terakhir kan ada 12,08 ya. Nah, rata-ratanya itu 9,98. Rata-rata selama 5 tahun. Lalu kita hitung. Rata-rata pernya itu selama 5 tahun 9,98. Kita ambil earning per share Q3-nya, kita bisa lihat dari Stockbit, dan kita juga sudah hitung tadi 850,48. Maka harga wajar ITMG selama 5 tahun kita kalikan. Pernya dikalikan dengan EPS-nya. Didapatlah price-nya 8.488. Harganya 10.205 hari ini. Artinya dengan metode PER ini disimpulkan sudah kemahalan ITMG kalau melihat begini. Tapi ada catatan ya. Kita lihat earning per share-nya itu memang di kuartal ketiga memang sedang turun-turunnya, karena tadi harga batu baranya turun, kemudian ada pandemik. Kemungkinan dengan pandemik industri juga turun semua produksinya, hingga pemakaian batu bara juga berkurang. Nah, kita coba lihat ke depan, jika pandemi berakhir dan harga batu bara naik kembali, maka earning per share-nya akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya earning per share, otomatis PER akan turun di bawah harga rata-rata. Dan dengan naiknya harga batu bara di bulan Oktober sampai Desember, ini ekspektasi saja ya, maka earning per share Q4 bisa naik, sehingga harga saham akan cenderung naik, tapi PER cenderung tetap bahkan turun karena earning per share-nya naik. Kita lihat di sini ya, earning per share ITMG dari Januari sampai dengan November. Saya coba ambil juga dari Stockbit ya. Kita lihat earning per share ITMG di awal tahun Januari itu sekitar 1992. Lalu turun di 1600, turun lagi di 1300, turun lagi di 1100, terakhir di 850. Ini paling bawah nih. Ini sama dengan yang harga batu bara tadi. Nah, ini Januari naik, terus turun, earning per share-nya turun lagi, turun.
September. Tapi kita lihat Oktober November dia naik. Artinya apa? Kemungkinan earning per share-nya ini bisa naik nanti di kuartal keempat dan kuartal pertama 2021. Kalau kita berandai-andai earning per share-nya itu naik, katakanlah nggak usah naik di seperti di awal tahun ya, anggaplah di sekitar sini nih 1300-an aja. Maka pernya akan turun menjadi, anggap harganya kita asumsikan sama ya, naik turun sama di rata-rata 10.205 dibagi 1.300, maka pernya akan turun di 7,9, jauh di bawah rata-rata per 5 tahun 9,98. Oke, ini kita masuk ke metode yang kedua, price to book value, dan ini adalah saya ambil juga dari Stockbit. Price to book value ITMG selama 5 tahun terakhir. Nah, ini 0,89 tadi ya. Sesuai kan dengan hitungan kita. Nih, 0,89. Kita hitung rata-ratanya, dia ada di 1,42. Dengan rata-rata PBV ITMG selama 5 tahun di 1,42 dan book value per share Q3-nya 11.500 2,94, maka harga wajar ITMG selama 5 tahun adalah 1,42 dikali 11.500 2,94, dapatlah 16.334. Harga sekarang 10.275. Artinya dengan metode PBV harga sekarang masih murah. Oke, kita coba masuk ke analisa teknikal ya. Sedikit saja analisa teknikal karena sebenarnya saya ini lebih ke fundamental. Tapi perlu juga kita bahas teknikalnya sedikit ya. Kalau kita lihat ini saya capture dari bulan kira-kira Agustus 2019 sampai dengan November 2020. Penutupan di 10.275. Saya coba kasih target-target ya dari resisten yang terbentuk dari grafik ini. Target 1 itu di 11.300-an ya. Ini resisten pertama. Jadi kalau besok lusa ini juga resisten ya sebenarnya ya. 10.225 ini saya lihat sih resisten juga ini. Kalau besok lusa dia tembus ini resisten, maka akan terus lanjut ke resisten berikutnya di target 1. Kemudian bisa langsung ke target 2. Untuk jangka panjang ya, jangka panjang bisa ke target 3. Dengan asumsi ada kenaikan harga batu bara dan kemudian pandemik juga mulai berakhir. Nah, ini industri juga mungkin meningkatkan produksinya, dia bisa naik ke sini untuk jangka panjang. Coba kita mundur lagi ya, kita lihat dari 2016-an 2017-an. Ternyata harga 10.205 ini masih cukup murah ya, karena sama dengan harga bulan September 2017. Dan dia ada harga tertingginya di 31 ribuan. Artinya ini kalau secara teknikal ya dia masih murah. Dia bisa nyampe target 3, bahkan mungkin bisa lebih dari target 3 ini untuk jangka panjangnya. Kesimpulan, ITMG pada kuartal ketiga mengalami penurunan kinerja karena pandemik dan penurunan harga batu bara. Nah, dengan berakhirnya pandemik dan industri mulai kembali jalan, maka kebutuhan akan batu bara meningkat dan harga batu bara akan kembali naik, yang akan meningkatkan earning per share dari ITMG. Dari analisa PER, earning per share Q3 harga agak kemahalan.
Dengan asumsi PER meningkat di Q4, analisa PER masih bisa koreksi menjadi murah. Berdasarkan analisa price to book value, harga masih agak murah. Berdasarkan technical, harga ITMG juga masih murah. Mungkin itu ya kesimpulan yang bisa kita dapatkan malam ini. Ini kesimpulan yang secara subjektif saya sampaikan ya, yang saya analisa sendiri. Tentunya teman-teman bisa mencari metode-metode lain ya dalam analisanya untuk membeli atau tidak saham ITMG ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, subjektivitas saya menyatakan bahwa ITMG ini masih murah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya sehingga apabila ada video-video baru tentang emiten saham selanjutnya bisa tidak ketinggalan videonya. Saya Mr. B pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.